Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam kasih Kristus. Sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam kasih Kristus. Kita akan mulaikan ibadah kita pada siang hari ini. Namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang murah hati. Terima kasih Bapa, terima kasih atas waktu yang Kau berikan bagi kami di siang hari ini Yesus. Sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapak, kalau sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah ini Tuhan. Tuhan Kau urapi, Engkau berkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Yesus. Bapak, kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Dia. Kita mau meninggikan Dia. Kita mau sembah Dia. Kita berikan hati kita yang paling tulus hanya untuk menyembah Dia. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah sujud, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari sama-sama sekali lagi kita katakan, Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Oh, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku. Oh, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, amin. Kau yang kudus Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Sekali lagi katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah
Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Oh, kudus Tuhan, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Sekali lagi katakan kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Kita memuji Dia, kita mau meninggikan namanya. Karena Tuhan kita adalah Raja yang Maha Besar. Mari sama-sama katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi, Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Oh, oh, Tuhan Raja Maha
besar. Haleluya. Kita masih mau tetap memuji nama Tuhan. Kita mau ceritakan kemuliaannya bagi seluruh bangsa di dunia ini. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sama-sama katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. sekali lagi katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. mari sama-sama jemaat Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Kau yang maha besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita yang pertama di amplop yang berwarna coklat. Namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu.
selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau hidup karena percaya kepadamu Yesus. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk semua bangkit berdiri. Kita katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dalam surga Tuhan, kami ucap syukur Tuhan atas berkat-Mu melimpah Tuhan dari pagi sampai menjelang siang ini Tuhan. Pastinya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, semoga menjadi rema Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini
yaitu tentang menjadi diri yang sejati di hadapan Tuhan. Suatu aktualisasi diri dalam perspektif Alkitab. Nah, berdasarkan firman Tuhan Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30 tentang seorang tuan yang memberikan talenta-talenta ya kepada hamba-hambanya. Ini mengajarkan kepada kita untuk menemukan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kehidupan manusia sebetulnya merupakan perjalanan untuk menemukan jati dirinya. Ya, banyak orang hidup yang apabila dia tidak mempunyai arti dan makna serta tujuan yang jelas dalam hidupnya, maka sekalipun dia bergelimang harta, banyak pencapaian yang telah dicapai dalam hidupnya, maka hidupnya akan merasakan suatu kekosongan, suatu kehampaan. Kok enggak bergerak ini? Nah itu. Seorang psikolog humanistik yang namanya Abraham Maslow mengatakan bahwa aktualisasi diri merupakan kebutuhan tertinggi dari setiap orang, ya, di mana setiap orang membutuhkan untuk berkembang dalam segala aspek kepribadiannya sampai dia mencapai versi yang terbaik dari dirinya. Firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 29 mengatakan, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, mempunyai atau memiliki di sini bukan sekedar mempunyai, ya, tetapi merupakan hasil perkembangan untuk mengembangkan apa yang Tuhan percayakan dan Tuhan berikan kepadanya. Ya, sedangkan orang yang diberi sampai berkelimpahan itu adalah hasil daripada seorang hamba yang setia. Nah, sedangkan seorang hamba yang akhirnya kehilangan karena apa yang ada padanya diambil daripada dirinya, itu merupakan orang yang gagal, ya, untuk menghargai serta tidak mengembangkan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Akhirnya semua diambil dan dia kehilangan semuanya. Nah, di dalam perumpamaan talenta ini, Tuhan itu memberikan kepada 3 macam orang. 3 orang yang mewakili 3 macam orang, itu maksud saya. Yang pertama, 1 orang diberi 5 talenta. Dan dia berhasil mengembangkan dan memperoleh keuntungan 5 talenta menjadi 10 talenta. Yang 2 menjadi 4. Sedangkan yang 1 talenta ini
tidak menghasilkan apa-apa karena talenta itu dipendam. Talenta itu dikuburkan. Ya, karena dia merasa takut. Mungkin takut akan tuannya yang dia pikir tuannya itu bengis dan kejam. Dia takut gagal. Dia takut kehilangan sehingga dia tidak mencoba sesuatu untuk mengembangkan talentanya itu. Bahkan dia menguburkannya. Dan Tuhan memberikan pujian kepada hamba yang berhasil mengembangkan talentanya itu sebagai hamba yang setia. Ya, dan yang tidak menghasilkan apa-apa ini, yang talentanya itu dipendam, dikatakan sebagai hamba yang tidak setia. Nah, setiap orang pada dasarnya Tuhan berikan satu talenta kepadanya yang barangkali tidak sama dengan orang lain, ya. Dan ini adalah suatu pemberian dari Tuhan yang membawa satu tanggung jawab untuk kepada penerima ini supaya mengembangkan talentanya itu. Ya, dan tuannya itu, ya, bicara tentang Tuhan ini ya kepada kita, bukannya kejam atau bengis atau membeda-bedakan, tetapi ia memberikan talenta itu sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak semua menerima jumlah yang sama. Dan ini berarti bahwa Tuhan memberikan kepada kita suatu talenta juga yang secara spesifik, yang sesuai dengan kemampuan kita. Dan Tuhan tidak pernah minta supaya kita menjadi orang lain, tetapi supaya kita menjadi diri kita sendiri. Ya, kita tidak perlu iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, kemudian membandingkan diri kita dengan orang lain, ya, itu akan mematikan kreativitas kita, akan mematikan sukacita kita. Nah, seringkali orang sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain, lalu tidak menyadari betapa berharganya apa yang Tuhan berikan kepadanya sebenarnya. Sehingga dia tidak mensyukurinya apa yang Tuhan berikan itu. Saudara ya, itu sebabnya penting untuk kita mengenali diri kita daripada kita sibuk memperhatikan orang lain. Kalau perlu kita berdoa, ya, supaya Tuhan menunjukkan apa yang sebenarnya Tuhan berikan pada kita. Dan juga kita memperhatikan kepada diri kita sendiri, apa yang kita miliki. Ya, di bidang mana kita bisa melakukan sesuatu. Apa yang kita, kalau kita melakukan itu kita sukai. Ya. Dan juga jangan lupa untuk mendengarkan apa yang dikatakan orang lain tentang diri kita. Seringkali ada bakat terpendam yang tidak disadari sampai orang lain mengatakannya itu kepada kita. Misalnya ya, ada seorang ibu,
dia tidak mengerti kalau dirinya pintar masak sebetulnya. Ya, sampai ada seorang lain mengatakan, aduh, ibu ini kalau masak enak sekali. Begitu. Dan juga ada orang lain tidak menyadari kalau dia punya suara bagus. Sampai seseorang mengatakan, bro atau sus, kalau kamu menyanyi, bagus sekali nyanyianmu. Sampai jemaat tidur semua. Ya. Nah saudara, jadi perhatikan itu apa yang orang lain katakan dan apa yang kita sadari. Dan cobalah kita kemudian di dalam gereja melibatkan diri secara aktif ya. Menggunakan karunia kita itu untuk ambil bagian dalam pelayanan. Jadi jangan datang gereja terus pulang gitu loh. Ya. Tapi ambil bagian lah apa yang saudara bisa lakukan. Kemudian orang lain akan mengatakan, saudara, talentamu apa dan engkau akan menemukan tempatmu. Begitu juga di rumah, di kampus, di pergaulan, di masyarakat. Itu ya. Nah, jadi saudara, titik awalnya adalah menyadari apa yang Tuhan berikan kepada kita, kemudian kita dapat bersyukur, serta saudara kita punya sikap penerimaan diri terhadap apa yang Tuhan berikan pada kita itu tanpa membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah dari situlah sebagai titik tolak untuk kita bertumbuh. Ya, dan bersamaan dengan itu supaya juga kita mengalami pertumbuhan bahkan transformasi spiritual. Kehidupan rohani kita. Makanya penting juga untuk kita selalu membaca, merenungkan firman Tuhan. Ya seperti itu, berdoa, banyak duduk di kaki Tuhan. Bahkan sampai ketika kita mengalami pencobaan, kesulitan, masalah, persoalan dalam hidup yang membuat kita, saudara, belajar untuk menjadi lebih dewasa. Ya, persoalan-persoalan itu justru membuat kita menjadi semakin kuat untuk kita menyadari keterbatasan kita. Dan kita menjadi satu pribadi yang semakin menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ya, kita selalu membutuhkan campur tangan Tuhan. Dan lalu membuka kesadaran kita bahwa semuanya itu anugerah Tuhan. Semuanya itu tanpa pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa lakukan apa-apa. Ya, sama seperti kata Yesus, di luar aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Dan dengan itu kita belajar untuk bersabar. Kita belajar untuk menjadi semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Ya. Semakin lama menjadi satu pribadi yang semakin dimurnikan. Mungkin masih ada motif-motif atau sifat-sifat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Dan semakin memperkuat karakter kita. Nah, menurut Abraham Maslow, dengan teori kebutuhannya, manusia itu pada dasarnya membutuhkan pertama kebutuhan
secara fisik ya. Baik butuh makan, butuh minum, perlu udara, sampai ya punya libido ya, punya kebutuhan seks. Manusia juga mempunyai kebutuhan untuk rasa aman, punya kebutuhan untuk mempunyai perlindungan, kehidupan yang stabil, ya, dan punya kebutuhan untuk kehidupan sosial, perlu teman, perlu sahabat, perlu perlu penerimaan ya, dan mempunyai kebutuhan untuk mencintai dan juga membutuhkan untuk dicintai. Ya kan? Ini memang Tuhan ciptakan kita seperti itu. Saudara, juga manusia membutuhkan suatu pencapaian, keinginan untuk sukses, lalu mendapatkan pengakuan, mendapatkan pujian, mendapatkan penghargaan. Makanya saudara, ini harus kita lakukan dalam hubungan dengan orang lain. Untuk kita selalu saling bisa menerima, saling kita bisa mengasihi, untuk kita saling menghargai, mulai di rumah, ya, di gereja juga. Jauhkan dari rasa kebencian, permusuhan, bahkan di kampus, di tempat pergaulan saudara, dimanapun engkau berada. Kalau orang itu dihargai, katanya dia akan mempunyai motivasi yang kuat ya, untuk eksis. Satu ketika Thomas Alva Edison ketika kecil, dia diberi surat oleh gurunya supaya surat itu diberikan kepada ibunya dengan pesan, mulai besok kamu tidak perlu sekolah lagi di tempat ini. Namanya anak belum mengerti. Ya. Ketika surat itu diberikan kepada ibunya, betapa kaget ibunya. Surat itu mengatakan, mulai besok ibu tidak perlu membawa anakmu pergi ke sekolah karena anakmu adalah anak yang paling bodoh di sekolah kami ini. Kami tidak bisa lagi mendidiknya. Carikan sekolah yang lain. Lalu anaknya itu tanya ya, kepada ibunya. Tapi ibunya menjawab apa? Nak, ya, anaknya tanya, Bu, bunyi suratnya itu gimana, Bu? Aku kok tidak boleh sekolah. Nah, kata gurumu, kamu adalah anak yang paling pandai di sekolahmu itu. Sehingga gurumu tidak bisa lagi mengajarmu. Untuk mencarikan sekolah lain. Ya, waduh, saudara, Thomas Edison ini merasa self pride. Ya, merasa bangga, ternyata aku lebih pintar dari teman-temanku semua. Apa jadinya kalau ibunya berkata, nak, gurumu mengatakan kamu goblok. Ya. Pasti tidak ada Thomas Alva Edison. Lalu gurunya mendidiknya. Dan kemudian kita tahu ceritanya. Di kelak kemudian hari, Thomas Alva Edison ini menjadi orang yang sangat hebat di dunia. Ya, penemu macam-macam paten. Bukan cuma ratusan, ribuan, termasuk bola lampu ini temuannya dia. Itu saudara ya, makanya jangan pernah mengatakan anakmu goblok di rumah.
Katakan anakmu hebat. Engkau luar biasa, engkau ciptaan Tuhan. Engkau pasti bisa. Ayo berdoa, Tuhan pasti tolong ya. Begitu ya. Kenapa orang dibilang bodoh? Ya, sebetulnya bukan bodoh. Dia kurang belajar saja. Itu. Nah, aktualisasi diri itu adalah puncak pengembangan diri seseorang, di mana seseorang mencapai versi terbaiknya dari dirinya sendiri. Dan ini perjalanan seumur hidup. Ketika sudah mencapai versi terbaik, bukan berhenti, tapi mencapai yang lebih baik lagi. Seterusnya mencapai yang lebih baik lagi. Dan ini merupakan perjalanan seumur hidup. Haleluya. Puji Tuhan, kiranya saudara-saudara kita saat ini adalah lebih baik dari hari kemarin ya. Dan di esok hari menjadi lebih baik lagi dari yang saat ini. Perkara hari Samudra di waktu lalu ya sudahlah, yang penting hari ini ya. Dan ke depan. Puji Tuhan. Mari terus. Nah, ini Abraham Maslow tadi sebenarnya. Kalau hidungnya begini, modelnya begini, ini pasti orang Yahudi ya. Saya tuh heran ya, kok kenapa penemu-penemu orang-orang pinter seperti Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Abraham Maslow, orang-orang Yahudi, termasuk Bill Gates, Elon Musk, orang Yahudi semua. Ya memang memang orang pilihan Tuhan sudah ya. Haleluya. Makanya kalau saudara mau punya keturunan yang bagus, kawinlah dengan orang Yahudi. Ya. Nah, manusia adalah ciptaan Allah. Bukan hasil dari suatu evolusi. Ya. Diciptakan menurut gambar Allah sehingga menurut Kejadian 1 ayat 27 itu, di dalam diri manusia Tuhan tanamkan potensi ilahi yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Oleh gajah, monyet sekalipun. Ya. Dan firman Tuhan dalam 2 Petrus 3:18 mengajak kita bertumbuh dalam kasih karunia itu. Dalam potensi ilahi ini, dalam sifat-sifat ilahi ini. Pertumbuhan spiritual ini merupakan wujud aktualisasi diri yang puncaknya adalah menjadi seperti Yesus. Ya. Saya ringkaskan saja, menjadi serupa dengan Yesus. Makanya sifat-sifat dan karakter Yesus itu harus tercermin dari diri kita. Ya, misalnya saudara, kita mengasihi bukan seperti manusia mengasihi, tapi seperti Yesus mengasihi. Kan firman Tuhan berkata, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi. Ya. Nah, kalau kita melayani dengan rendah hati. Kita melayani dengan motivasi yang benar. Kita melayani tanpa mengharapkan balasan. Semuanya hanya kita lakukan untuk Tuhan. Dan menunjukkan karakter Kristus melalui buah-buah roh itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan teladan daripada Yesus yang paling berharga adalah sifat rela berkorban dalam kehidupan kita. Seperti Yesus yang firman menjadi manusia,
Lalu Yesus melayani, lalu dia menyerahkan dirinya, memberikan tubuhnya, memberikan dagingnya, memberikan darahnya sebagai tebusan bagi kita semua. Nah, saudara, bertumbuh terus dalam kehidupan spiritual, mulai dari mengasihi tanpa syarat, ya seperti Yesus mengasihi tadi, menemukan sukacita dan kebahagiaan di dalam Tuhan, dalam beribadah, dalam berdoa, dalam melayani, kemudian memiliki ketenangan di tengah badai, karena Tuhan memberikan damai sejahteranya dalam hidup kita. Bagaimana kita mengetahui kalau hidup kita aman-aman saja ya? Haleluya. Dan mengembangkan kesabaran, yaitu mampu bertahan dalam kesukaran apapun tanpa menyerah. Saudara, kalau kita suatu ketika merasa putus asa, jangan menyerah, minta kekuatan dari Tuhan. Kemudian bersikap baik pada semua orang. Mempunyai hati yang penuh dengan kemurahan. Mempunyai sifat murah hati. Suka menolong, suka memberi. Dan melakukan kebaikan, saudara, dengan hati yang tulus. Ya. Nah ini gampang-gampang susah, ini kelihatannya sederhana ya. Berbuat baik dengan hati yang tulus itu memang berbuat baik demi kebaikan orang yang kepadanya kita berbuat baik. Bukan untuk diri kita. Misalnya ada seorang pemuda ya di gereja itu baik sekali sama seorang ibu. Ya, ketika ibu itu di seberang jalan, dia jemput, waktu hujan dibawakan payung, ya, dibawa masuk gereja. Waktu pulang diantar. Ibu ini terheran-heran. Loh ini kok ada seorang pemuda yang baik sekali sama saya. Ternyata pemuda itu baik sama ibu ini karena naksir anaknya. Ya. Waktu anaknya nggak mau, ya sudahlah. Kebaikannya itu hilang. Waktu ibu itu tahu pemuda ini, loh, nak tolong seberangin aku di jalan. Waduh maaf bu, aku sibuk gitu kan. Jadi saudara, ya belajar untuk melakukan setiap kebaikan dengan hati yang tulus. Ya, melakukan kebaikan lagi dengan penuh ketulusan. Sampai itu kemudian memang mencerminkan watak kita, memang mencerminkan tabiat kita. Nah, mengenai hamba yang diberikan 1 talenta, kemudian talentanya itu dikubur, tidak mendatangkan keuntungan, ini menggambarkan kehidupan dengan apa yang Tuhan berikan tidak berkembang. Tidak menghasilkan apa-apa. Itu adalah karena ketakutan. Ketakutan itu melumpuhkan, mematikan potensinya. Mematikan kreativitasnya. Hamba ini kehilangan semua yang dia miliki karena takut gagal. Karena takut gagal, dia tidak pernah mencoba apa-apa. Malah dia menguburkan talentanya. Dia menyangka bahwa tuannya itu kejam. Padahal tuannya itu adil. Ya. Yang memberikan talenta itu sesuai dengan kemampuannya. Haleluya. Nah, saudara, persepsi kita tentang Tuhan jangan sampai salah. Jangan sampai keliru. Tuhan bukannya Tuhan yang tidak adil kepada kita.
Tapi Tuhan sudah memberikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Tapi hamba yang memendam talentanya tadi, karena dia takut salah sehingga tidak pernah mencoba, dia lebih memilih untuk aman, ya, daripada berkembang. Dan dia tidak mau keluar dari zona nyaman, menolak tantangan yang membuat setiap tantangan itu sebetulnya membuat dia bertumbuh. Ya, dan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Orang lain yang lebih berbakat, lebih pandai, lebih mempunyai fasilitas. Seringkali kan orang berkata, oh seandainya aku punya mobil, seandainya aku punya modal, gitu ya. Seandainya aku ini anaknya orang kaya. Saudara, Abraham Lincoln itu adalah anaknya petani miskin. Ya, begitu juga presiden pertama kita, Presiden Soekarno, dari keluarga sederhana. Tetapi dia berkembang menjadi orang hebat. Jadi jangan membatasi dirimu dengan hal-hal yang tidak perlu kita risaukan. 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi untuk melayani Tuhan tidak perlu menjadi orang lain. Mulai dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Mulai dengan keberadaan kita yang kita menyadari itu sebagai anugerah Tuhan. Ya, haleluya. Dan mari kita kesampingkan segala keraguan-raguan, kegamangan, ketakutan, dan mulai dengan hal-hal yang kecil. Jangan tidak pernah mulai apa-apa. Saya dulu, saudara, jadi pengerja, keluar dari sekolah Alkitab. 2 tahun tidak pernah diberi tugas apa-apa. Ya, 2 tahun tidak pernah dikasih tugas apapun. Tapi saya tidak diam. Ya, saya kemudian mencari apa yang bisa saya lakukan. Ada emak-emak encim-encim tua itu ya, mau ke gereja perlu nyebrang jalan. Biasanya menunggu lama sampai jalan sepi. Kalau sudah di depan gereja, karena gerejanya itu ada trap begitu ya, ada trap yang tinggi, maka saya menyeberangkan emak-emak ini. Ya, kemudian saya tuntun untuk naik tangga sampai di gereja. Waktu pulang, saya berhenti, saya tunggu di depan. Saya antar emak-emak ini sampai ke tepi jalan, sampai dapat becak. Itu. Kemudian satu kali waktu, saya disuruh melayani kaum wanita. Ya. Saya ini orang laki-laki suruh melayani kaum wanita. Itu karena saya kan biasanya main gitar ya, di ibadah wanita itu. Yang melayani itu enggak datang gitu loh. Terus gembala, kamu layani. Loh Bu, enggak siap apa? Hamba Tuhan enggak boleh bilang enggak siap. Ya sudah, itulah pertama kali saya khotbah di gereja itu, melayani kaum wanita. Tiba-tiba saudara, terkilas ya, khotbah apa kaum wanita? Terkilas Naomi. Ya itulah, saya khotbah Rut dan Naomi. Makanya perlu saya suruh pengerja-pengerja ini membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu
dari Kejadian sampai Wahyu kembali bolak-balik sampai semua tertanam dalam kepalamu. Sehingga suatu ketika tiba-tiba kamu disuruh khotbah, kamu bisa khotbah dari manapun. Nah itu. Nah saya nggak mau tinggal diam, saya belajar. Saya pergi ke toko buku Karanglo. Saya membaca di sana buku-buku karena tidak punya uang untuk beli buku. Ya. Untuk itu saya menyuap mbak yang menjaga toko itu dengan saya belikan kue-kue ya. Saya belikan bakpao, saya belikan pisang goreng. Kalau saya datang, loh mari bro. Saya malah disiapkan kursinya untuk baca-baca di situ. Hingga suatu ketika saya datang di toko buku itu, semua buku-buku dibungkus dengan plastik, nggak bisa dibuka lagi. Kurang ajar dalam hati saya. Jadi saya kalau membaca buku harus beli dulu ya. Kumpulkan uang kalau sudah cukup. Saya jarang beli baju ya. Paling-paling baju dikasih orang. Tapi saya pakai untuk beli buku-buku ya. Kemudian saya sudah banyak baca buku, baca Alkitab segala macam. Tapi belum khotbah juga ya. Satu ketika Tuhan buka jalan. Satu ketika gembala saya sakit. Menantunya yang biasa khotbah sakit. Anaknya yang biasa khotbah juga sakit. Lalu dia suruh saya menghubungi majelisnya yang biasa khotbah. Sakit juga semuanya, yang nggak ada orangnya. Terpaksa saya yang disuruh khotbah. Jadi saudara, persiapkan dirimu. Suatu ketika Tuhan pasti memberi kesempatan. Ya, jangan kecil hati. Itulah saudara. Mulai dengan hal-hal kecil yang saudara bisa lakukan. Kemudian kita mulai fokus ya dari diri kita sendiri yang mengalami perubahan spiritual tadi. Ya kan, mulai kita fokus kepada Tuhan dan kepada orang lain. Jangan fokus kepada diri sendiri, nanti tambah stres saudara. Kenapa kamu stres hari-hari ini? Ya karena kamu fokus pada dirimu. Coba fokus pada orang lain. Fokus kepada Tuhan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang hidupnya fokus untuk melayani orang lain, hidupnya lebih bahagia dan lebih bermakna. Haleluya. Daripada orang yang hanya hidup bagi dirinya sendiri. Jadi saudara praktekanlah ini ya, mulai di rumah. Mulailah saling melayani di rumah ya, di keluarga, di gereja. Mulai fokuslah, bukan hanya menerima, tapi apa yang bisa saya berikan di gereja ini. Bahkan di kampus, ya, di tengah pergaulan, di mana saudara berada. Bukankah firman Tuhan mengajarkan lebih bahagia memberi daripada menerima? Lebih diberkati melayani daripada dilayani. Haleluya. Dengan terus mengalami transformasi hati tadi, ya, kemudian mengalami perubahan dalam perilaku, dan kita kemudian fokus kepada Tuhan dan orang lain. Mulai fokus kepada orang lain. Apa yang saya bisa lakukan itu untuk Tuhan, untuk orang lain. Tidak fokus pada diri sendiri. Seorang penginjil yang bernama Billy Graham. Nah, dia ini pengkhotbah yang hebat.
Dia ini penginjil yang terkenal. Suatu ketika dia ditawari untuk menggembalakan suatu jemaat yang besar dengan jumlah anggota 3.000 orang di Amerika. Ya. Dengan gaji yang besar, dengan fasilitas yang mewah. Gereja ini gerejanya orang kaya-kaya. Yang gerejanya raja minyak, gerejanya raja laut, gerejanya raja kayu, ya, gerejanya raja minyak, raja tambang-tambang segala macam, sampai gerejanya raja hutan, ya. Orang kaya-kaya semua. Jadi fasilitasnya itu diinginkan oleh banyak orang. Billy Graham ini yang diminta. Karena menurut nominasi dari gereja ini, Billy Graham ini ranking nomor 1. Tapi di sisi lain, dia juga diminta Badan Penginjilan Dunia di Amerika itu untuk menjadi penginjil dari Badan Penginjilan ini. Skopnya adalah seluruh dunia. Dia akan didanai penginjilan seluruh dunia. Dan bukan hanya melayani 3.000 orang, tapi melayani sekian miliar jiwa di seluruh dunia. Bukan hanya melayani satu negara, tapi banyak negara. Tapi gajinya sedikit, fasilitasnya juga sedikit. Rumah yang disediakan juga sederhana, mobilnya juga mobil sederhana. Nah itu. Kemudian Billy Graham ini mengalami pergumulannya. Ini 3.000 jiwa, fasilitas yang luar biasa dibandingkan penginjilan seluruh dunia, melayani sekian juta, sekian miliar orang. Mana yang dia pilih? Suatu ketika dia berkata, "My one purpose in life is to help people find a personal relationship God, which I believe come through Jesus Christ." Jadi satu tujuan dalam hidup saya adalah menolong banyak orang melalui pemberitaan Injil itu untuk mempunyai hubungan dengan Tuhan dalam Yesus Kristus Juru Selamat. Itu tujuannya bukan uang, tujuannya bukan popularitas, tujuannya jiwa-jiwa. Mengesampingkan segala kemewahan, ya. Dan ternyata Billy Graham seumur hidupnya sudah menginjili lebih dari 185 negara. Dan penginjilan secara langsung saja kepada 215 juta jiwa. Dibandingkan dengan cuma 3.000. Ya, belum lagi melalui radio, televisi, internet. Dia sudah menginjili kepada 2,2 miliar orang. Suatu prestasi yang belum pernah dicapai oleh siapapun. Ya. Jadi berapa jiwa yang sudah diselamatkan. Belum lagi mendengarkan siaran televisinya, siaran radionya. Belum lagi membaca buku-bukunya. Sampai sekarang saya masih membaca tulisannya Billy Graham. Haleluya, ya. Coba kalau Billy Graham memilih kehidupan yang nyaman, ya. Dunia kehilangan penginjil yang terbesar sepanjang sejarah. Ada seorang yang bernama Nick Vujicic. Saudara pasti tahu ini, ya. Dia lahir tanpa lengan, tanpa kaki. Dan dia mengalami penolakan sejak kecil. Bahkan dibully.
Dan pasti dia stres. Beberapa kali mau bunuh diri di usianya muda, ya, tanpa lengan, tanpa kaki, tanpa harapan. Tapi sejak dia berjumpa Yesus, ia menemukan makna hidup, menemukan tujuan hidupnya untuk menginspirasi banyak orang. Ya, kini dia menjadi pembicara motivasi, motivator internasional, dan bahkan penulis bestseller. Nggak punya lengan kok bisa penulis, ya dia punya auditor, ya dia tinggal ngomong aja. Dan dia pendiri Life Without Limb. Perkataannya yang terkenal adalah change your obstacle into opportunities. Rubahlah keterbatasanmu menjadi suatu keberuntungan, suatu kesempatan. Jadi saudara pada saat ini merasa ada keterbatasan apa? Jangan menyerah. Ya, rubah itu jadi keberuntungan. Dan saya heran ya, memang Nick Vujicic ini orangnya kudu, nggak punya kaki, bisa kawin ya. Ayo, bisa kawin dan istrinya bisa meteng, heran saya. Ya. Ini L aja kalah sudah ya. Kamu kalau kawin istrimu belum tentu hamil ya, kayak Nick Vujicic. Dan dia punya keluarga, anaknya 4 coba. Haleluya. Nah, kalau Nick Vujicic yang nggak punya lengan, nggak punya kaki aja begini, masa saudara stres melulu dalam hidupmu ya? Ayo bangkit saudara. Haleluya. Ada seorang namanya Joni Eareckson Tada. Mulai kecil, saudara, ketika sampai umur 17 tahun dia adalah wanita yang ceria, yang punya masa depan, hingga suatu ketika dia mengalami kecelakaan ketika sedang selancar di laut, yang membuat dia lumpuh dari lehernya sampai tulang belakangnya semua. Dia hanya bisa duduk di kursi roda. Bertahun-tahun dia bergumul dengan pertanyaan, Tuhan, mengapa ini terjadi dalam hidupku? Dan dia merasa tidak punya makna apa-apa dalam hidupnya. Sampai suatu saat dia menemukan sesuatu yang dia bisa lakukan, yaitu belajar melukis dengan mulutnya. Ya. Tangannya nggak bisa dipakai, kakinya nggak bisa dipakai, tapi ternyata mulutnya bisa dipakai. Haleluya. Dan dengan itu dia jadi pelukis mulut yang terkenal. Kalau saudara tidak bisa apa-apa, coba melukis dengan mulutmu nanti ya. Lalu dia menerbitkan autobiografi dan kemudian menemukan makna dan tujuan hidup. Sekarang dia mendirikan Joni and Friends dan melayani ribuan jutaan orang disabilitas di seluruh dunia. Ya, haleluya. Ini dia pelukis dengan mulut yang berhasil. Saya nyoba dengan mulut saya nggak bisa menulis huruf, nggak bisa. Ya. Kok ya ada orang seperti ini ya? Ini anugerah Tuhan yang tersembunyi. Nah. Puji Tuhan. Nah, aktualisasi diri sejati tidak hanya tentang siapa kita atau apa yang kita miliki, tetapi juga untuk siapa kita hidup.
Ya, dan untuk apa? Talenta. Dan semua yang kita miliki, kita pakai. Nanti renungkan ini, saudara ya. Untuk apa engkau hidup dan untuk siapa? Yang kamu lakukan semua. Iman Kristen memanggil kita untuk memakai semua yang kita miliki. Semua talenta kita dan sumber daya potensi, bahkan sampai kepada harta kita. Dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini aktualisasi diri ya. Ketika sudah sampai puncak, tidak berhenti pada dirinya, tapi kemudian dia memberkati orang lain. Contohnya, Bill Gates misalnya. Dia sudah mendirikan perusahaan Microsoft dan sukses dengan keuntungan miliaran dolar. Yang keuntungannya itu sampai 3,5 miliar dolar kekayaannya. Tetapi kemudian dia mendonasikan 99% kekayaannya untuk kemanusiaan, dan dianya cukup untuk 1% saja. Dan dari sisa kekayaannya yang sekarang masih 128 miliar dolar, dia sudah buat wasiat ya. Itu akan dihabiskan sampai nanti tahun 2045. Ketika dia sudah meninggal, dia wariskan itu untuk kemanusiaan, bukan untuk anak-anaknya. Anaknya cuma 1% tadi itu gitu ya. Wah, itu juga sudah cukup banyak ya. Dan baru-baru ini dia ke Indonesia dan mendonasikan 2,5 triliun. Itu setara dengan kekayaannya Prabowo. Ya. Kalau saudara kaya kira-kira bisa memberi sumbangan 2,5 triliun? Enggak bisa ya, makanya kamu enggak kaya-kaya. Itu ya. Nah, Elon Musk ya, dibalik dari kekayaan yang miliaran dolar, dia punya visi untuk memajukan peradaban manusia. Bagaimana dia membiayai, mempersiapkan pesawat SpaceX untuk membawa manusia di bumi ini. Kalau suatu ketika bumi ini hancur karena perang nuklir, pandemi atau perubahan iklim, visinya dia adalah bisa memindahkan manusia ke planet yang lebih aman. Untuk sementara ke planet Mars. Ya, dia juga menghabiskan miliaran dolar untuk penelitian yang lain, untuk AI. Dan untuk penelitian supaya manusia tidak kalah dengan AI. Bagaimana mengintegrasikan otak manusia dengan komputer yang disebut Neuralink. Itu jadi kalau ini menjadi kenyataan, tinggal kepala saudara ditanam satu chip AI, kamu akan jadi orang pintar yang sama seperti AI. Kalau ujian kedokteran, berapa detik selesai? Dapat 100. Ini hebatnya Elon Musk. Ya, dan yang lain-lainnya, puji Tuhan. Saya tertarik kepada 2 orang yang namanya Robert Letourneau. Ya. Robert Letourneau ini mempunyai hak paten 300 lebih dari mesin-mesin berat, traktor dan sebagainya di Amerika. Tapi hidupnya merasa hampa ya. Satu ketika dia berjumpa dengan Yesus,
dia kemudian mengatakan bahwa bukan hanya hari Minggu yang jadi miliknya Tuhan. Minggu itu kan 2 minggu ya. Tapi hidup saya dan seluruh perusahaan saya, semua yang aku miliki adalah miliknya Tuhan. Lalu dia membalikkan persembahannya dari 10% menjadi 90%. Dipersembahkan untuk membiayai pekerjaan Tuhan, membantu gereja-gereja, membantu rumah-rumah sakit Kristen, pendidikan Kristen, bahkan penginjilan-penginjilan sedunia. Saudara, tidak kalah hebatnya adalah orang yang bernama Stanley Tam. Ketika dia sudah diberkati, ini anak Tuhan, saudara ya, sudah diberkati, sudah sampai di puncak. Maka dia fokus kepada Tuhan dan orang lain. Dia mempersembahkan bukan 10%, bukan 90%, 100% dia katakan, God owns my business. Seluruh perusahaannya diberikan untuk Tuhan. Dan dia sendiri menjadi pegawai dari perusahaan itu dan hidup dari gajinya itu. Nah, saudara tahu untuk apa? Dia membiayai penginjilan seluruh dunia. Misioneri mengirimkan ke seluruh dunia. Membantu pembangunan gereja-gereja. Membantu rumah-rumah sakit Kristen, pendidikan Kristen dan sebagainya. Sekarang sudah mati apa masih hidup? Tidak tahu. Haleluya. Nah, ini contoh-contoh, saudara. Dan saya pun juga tidak mendorong saudara sekali Bill Gates atau Elon Musk atau Stanley Tam ini, tapi paling tidak berkembanglah menjadi yang terbaik dari dirimu sendiri. Dan itu persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Serta memberkati orang lain. Sebelum engkau menutup mata hidup di muka bumi yang fana ini ya. Tuhan memberkati saudara. Sebagai doa penutup, Happy Sunday ya. Ini dulu waktu saya muda seperti ini. Makanya Ibu Gembala tergila-gila sama saya. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk mengenal siapa diri kami di hadapan-Mu. Ajari kami untuk memakai talenta yang Kau berikan bukan hanya demi diri kami, tapi untuk kemuliaan-Mu dan kebaikan sesama. Tuhan memberkati, sudah mari kita berdiri bersama-sama. Yang terutama di dalam hidup ini ya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Nanti Ibu Gembala ke depan. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya. Haleluya.
pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepada Engkau Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami adalah bagian dari orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Telah Engkau beli dengan harga yang begitu mahal. Terlebih Tuhan juga memperlengkapi kami dengan talenta, dengan kesanggupan, dengan potensi. Ya Tuhan, dengan harta, dengan kekayaan yang Tuhan percayakan. Melalui kebenaran firman-Mu kami diajar kembali ya Tuhan, agar kami yang sudah diberikan talenta, potensi itu dapat kami kembangkan Tuhan, sebagai aktualisasi diri kami, untuk kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada, baik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik bagi saudara kami seiman maupun dimanapun kami berada. Mari Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami kesanggupan, dengan tulus hati, dengan segala keikhlasan kami mau belajar untuk memberi yang terbaik kepada Engkau lewat talenta, potensi yang Tuhan berikan. Sehingga kehidupan kami selama ada dalam dunia ini tidaklah sia-sia ya Tuhan, tetapi ada sesuatu yang kami bawa kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dan saatnya kami juga akan memberkati untuk pekerjaan Tuhan lewat persembahan kami. Berkati setiap tangan yang memberikannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Dan amplop sukarela untuk minggu yang kedua ini dipergunakan untuk kegiatan diakonia. Ya, puji Tuhan. Kita nyanyikan itu pujiannya tadi. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan hati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Mari kita berdiri bersama-sama. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Terima kasih untuk setiap persembahan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Tuhan memberkati. Dan untuk pekerjaan Tuhan sepanjang minggu ini, hari Selasa, ada kelompok sel ya di beberapa tempat itu. Saudara bisa melihat di grup GBDI Gloria ya, yang terdekat. Saya berharap saudara bisa ikut di sana. Dan hari Rabu ada ibadah wanita Pantai Kosta. Jadi saya mengundang untuk setiap wanita yang belum pernah ikut ibadah wanita, yuk kita sama-sama di hari Rabu jam 5 sore di gereja ya, di lantai 1 ini. Dan hari Kamis ada ibadah pemuda jam 6 sore juga di gereja. Hari Jumat doa dan puasa jam 6 masih di gereja. Dan hari Sabtu ada ibadah keluarga muda, biasanya nanti diumumkan tempatnya di grup ya, keluarga muda. Hari Minggu ibadah raya 1 sampai dengan yang kelima, dan juga ibadah sekolah minggu jam 9 pagi di lantai 4, ibadah remaja jam 9 pagi juga di lantai 2. Setiap hari Selasa sampai hari Sabtu itu ada doa pagi melalui Zoom.
jam 5 pagi ya, sampai setengah 6 pagi itu ada barcode-nya, bisa di-scan di sana. Saya berharap saudara juga bisa mengikuti doa pagi ini. Nah, untuk besok itu ada kegiatan dari pemuda, ini ibadah Padang ya, ibadah Paskah Padang, One Day with Bright Generation, bertempat di Sumber Sirah ya, dan kontribusinya 25.000, itu sudah termasuk transportasi, makan siang, ya snack dan lain sebagainya. Nah, yang harus dibawa baju games hitam. Oh, warna hitam biar kompak kayak Avengers ya. Baju ganti setelah renang. Wah, ini ada berenangnya juga. Obat pribadi, Alkitab, maksudnya Alkitab duluan itu ya. Uang cash ini untuk apa ini? Kolektor ya. Untuk jajan-jajan ya, jas hujan, juga telur. Terakhir dikumpulkan minggu 11 ibadah terakhir ya. Oh, hari ini ngumpulin telur gitu. Udah tadi kok nggak diumumkan. Ya, sampai jam 7 malam. Dress code ibadahnya full color, semakin ramai warnanya semakin kece. Ya. Ini menarik sekali, saudara yang belum ikut, belum daftar sampai nanti malam ya. Sampai nanti malam masih diperbolehkan ikut, silahkan mendaftarkan diri, baik kepada Rachel, kepada teman-teman. Nah ini ya, saudara-saudara ya, rugi kalau enggak ikut ya. Tadi juga lumayan banyak yang ikut juga di ibadah sebelumnya. Jadi mari daftarkan, murah sekali ya, Rp25.000. Puji Tuhan, besok kumpul di sini jam 7 ya, 7 pagi besok. Kemudian berangkat mungkin jam 7:30 atau jam 8 ketika sudah berkumpul bersama ya. Puji Tuhan, saya rasa itu saja. Momen dari saya, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari berjabat tangan dulu satu dengan yang lainnya. Ucapkan Happy Sunday, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati, haleluya. Jalan-jalan ke kebun teh Wonosari. Jangan lupa membeli teh dan kopi. Kalau hatimu sedang gundah gulana hari ini, tetaplah jaga damai sejahtera di hati. Tuhan memberkati kita semua, kita akan menutup ibadah di dalam doa. Bapa di sorga, kami datang kembali kepadamu mengucap syukur. Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari pagi hingga siang hari ini. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan, baik mereka yang mungkin datang dengan sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau mereka sedang menghadapi persoalan masalah, kami percaya kuasa Tuhan tetap ada dan menyertai mereka. Mujizat-Mu dinyatakan dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar mereka pulang, lindungi sertai dalam perjalanan mereka. Tibakan dengan selamat di rumah mereka masing-masing. Kami bertemu kembali di saat-saat kami boleh beribadah bersama. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita ke sorga. Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, kasih dan sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita dari pagi siang hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa